Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Lia Audina dari kelompok 3. Izinkan saya untuk membuka dan membawakan materi singkat tentang konsep dasar manajemen dan sistem informasi manajemen. Manajemen adalah usaha atau kegiatan yang mengatur sebuah organisasi atau orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara efektif dan efisien. Kemudian untuk fungsi manajemen dibagi menjadi dua, yaitu fungsi organik, semua fungsi mutlak yang harus dilakukan oleh manajer untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Kemudian ada fungsi penunjang, berbagai kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung semua fungsi organik, yaitu ada planning, organizing, stepping, coordinating, directing, recording, kemudian ada budgeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Cahyani Setianingrum. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip manajemen dan unsur-unsur manajemen. Yang pertama yaitu prinsip manajemen. Dalam prinsip manajemen ada 5. Yang pertama yaitu pembagian kerja. Dalam pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian. Yang kedua ada wewenang dan tanggung jawab. Dalam wewenang dan tanggung jawab mencakup hak untuk beri perintah dan dipatuhi. Yang ketiga ada disiplin. Disiplin mencakup rasa hormat dan taat pada peranan dan tujuan organisasi. Yang keempat, meletakkan kepentingan organisasi daripada kepentingan sendiri. Yang kelima, keadilan dan kejujuran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen itu ada 8. Yang pertama, man atau manusia. Yang kedua, money atau uang. Yang ketiga, mesin atau mesin. Yang keempat, ada material. Yang kelima, ada method atau metode. Yang keenam, ada market atau pasar. Yang ketujuh, ada minute. Yang kedelapan, ada moral. Sekian penjelasan dari saya tentang prinsip dan unsur-unsur manajemen. Perkenalkan, saya Vanessa Gunanti. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Dwi Cahyani. Lalu ada sistem informasi manajemen atau yang biasa kita sebut SIM. Sistem informasi manajemen ini adalah seperangkat pedoman dan pemilihan peralatan pengolahan data yang menyimpan, mengolah, dan memakai data untuk mengurangi ketidakpastian dalam mengambil keputusan, dengan memberikan informasi kepada manajer agar dapat dimanfaatkan waktunya secara efisien. Lalu ada jenis-jenis SIM. Yang pertama ada TPS atau Transaction Processing System. TPS ini digunakan untuk transaksi bisnis yang rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi data dalam jumlah yang besar. Yang kedua ada SIM, Sistem Informasi Manajemen. SIM ini mencakup pengolahan transaksi yang terkomputerisasi antara manusia dan komputer dan diimplementasikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang ketiga ada DSS, Decision Support System. DSS ini adalah sistem informasi pada level yang lebih tinggi yang menekankan fungsi dukungan pembuatan keputusan yang aktual. Yang keempat ada sistem pakar dan kecerdasan buatan. Sistem pakar ini diimplementasikan seorang ahli yang memiliki kapasitas pengetahuan yang memadai guna menyelesaikan masalah. Lalu untuk kecerdasan buatan ini sebagai pendorong untuk mengembangkan penggunaan mesin-mesin yang berfungsi secara cerdas. Yang terakhir ada ESS, yaitu Executive Support System. ESS ini membantu para pengambil keputusan untuk menemukan, membantu, dan membuat kebijakan yang paling strategis untuk perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas mengenai bentuk sistem informasi masa kini. Terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu sistem informasi berbasis desktop. Sistem informasi ini terbentuk dari bahasa pemrograman yang bersifat visual, sehingga terbentuklah file setup. Umumnya, bahasa pemrograman yang dipakai adalah produk dari Microsoft seperti Visual Basic. Contohnya, sistem informasi penggajian
atau payroll system, dan absensi kehadiran. Kemudian yang kedua ada sistem informasi berbasis web. Penggunaan sistem informasi berbasis web saat ini telah berkembang pesat dikarenakan penggunanya yang friendly dan tentunya menjadi trendy di kalangan pengguna. Biasanya dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML. Contohnya, penerapan sistem informasi online shop, sistem informasi akademik, kampus, dan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu sistem informasi berbasis mobile. Sistem informasi ini sama halnya seperti sistem informasi berbasis web yang populer di kalangan pengguna masyarakat smart yang menggunakan smartphone. Misalnya penerapan sistem informasi pada Gojek, Grab, dan lain-lain. Itulah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.